Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Sumber Gonto TV dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Sumber Gonto TV dalam acara Ngobrol Santai, santai namun berisi. Nah, pada kesempatan kali ini TV Desa Sumber Gonto telah menghadirkan seorang narasumber atau tamu yang spesial. Mengapa spesial? Karena TV Desa Sumber Gonto telah menanti-nantikan kehadiran beliau di rubrik acara Ngobrol Santai ini. Namun baru kali ini bisa punya kesempatan bertemu dengan beliau. Beliau adalah sosok baru di pemerintah Desa Sumber Gonto, namun beliau adalah orang nomor 1 di Desa Sumber Gonto. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Pak Kepala Desa. Malam. Akhirnya bisa ketemu Pak Kepala Desa. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ngobrol santai di sini kesempatan pada malam hari ini. Gimana kesibukannya untuk hari-hari ini, Pak? Cukup sibuk atau mungkin masih santai atau gimana? Alhamdulillah sampai hari ini ya seperti sampai saat ini masih belum pulang. Wah, luar biasa. Dan ini adalah malam hari loh ya. Malam hari dan beliau masih belum pulang. Belum pulang. Iya, berarti langsung tancap gas, Pak ya. Doakan, doa restu dari panjenengan sedanten ini. Seluruh masyarakat Desa Sumber Gonto. Ya, mungkin sebagai awal perjumpaan kita ini Pak Kades, ini barangkali mungkin perlu perkenalan ya. Ada di antara pemirsa. Kalau orang Sumber Gonto sendiri barangkali sudah banyak yang kenal panjenengan karena panjenengan adalah orang asli Desa Sumber Gonto, kelahiran Sumber Gonto. Namun barangkali pemirsa lain yang suka penikmat atau pecinta TV Desa Sumber Gonto belum mengenal panjenengan. Monggo silakan. Terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, masyarakat Desa Sumber Gonto, dulur-dulurku kabeh. Mungkin tidak semua mengenal saya. Iya, betul itu ya. Buktinya kemarin saya harus masih dibagikan gitu ya. Ini buktinya masih banyak yang belum mengenal saya. Tapi terima kasih atas doa restu panjenengan, saya bisa duduk di sini. Saya mungkin kalau boleh sedikit memperkenalkan diri, nama saya Hadi Purwanto kan gitu ya. Biasa dipanggil Hadi kan gitu ya. Kalau Purwa itu jarang gitu. Orang-orang tertentu aja yang manggil kayak gitu. Purwacaraka. Iya. Itu orang-orang tertentu aja yang manggil itu. Kalau tadi disebut saya sebagai orang yang spesial, enggak juga. Oh gitu ya? Iya. Saya ini disebut apalagi disebut orang yang luar biasa, tidak juga. Tapi saya biasa di luar gitu aja. Dan tadi karena biasa di luar, sekarang diberi kesempatan masuk, itu aja gitu aja. Dan alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan masyarakat Desa Sumber Gonto. Saya telah diberi kesempatan untuk menjadi kepala desa di Sumber Gonto ini yang ke-17 kali. Oh, ke-17 kali. Semoga filosofi yang 17 ini baik untuk saya pribadi dan untuk masyarakat Sumber Gonto pada umumnya. Ada filosofi apa Pak? Ya, coba mungkin 17. bisa disepil sedikit Pak. Karena kita hidup di Jawa ini nggak lepas kita dari filosofi itu ya. Betul ya. Kita orang Jawa itu sangat piawai untuk bikin filosofi dari. 17 itu kalau orang Jawa kan pitulas ya. Jadi pitulas itu adalah pitulungan dan kawelasan itu. Pitulas itu. Ya, luar biasa. Semoga ke depan kita sama-sama pemerintah Desa Sumber Gonto dan masyarakat Sumber Gonto selalu mendapat pertolongan dan welas asih dari Sang Maha Pencipta. Amin. Untuk orang Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, angka 17 juga angka yang angka sakral juga ya. Kan kita, 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita ya. Iya betul sekali. Ini sama ya kayaknya dan nggak terasa ini secara nggak langsung ini doa ya ini. Iya betul sekali. Terima kasih Pak Kades, Pak Adi. Kemudian ini kan Bapak dilantik belum 1 bulan ya? Belum. Baru 2 minggu? Ada 2 minggu? Belum 2 minggu ya? Ya belum. Kira-kira apa first impression ataupun mungkin kesan pertama Pak Adi menjabat Kepala Desa Sumber Gonto, mungkin dari sisi kesibukan atau kegiatan panjenengan dari awalnya seperti ini, kemudian sekarang semakin sibuk atau gimana, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Adi. Yang jelas ketika setelah dilantik ini menjadi kehidupan yang baru.
Dalam artian bukan baru dalam hal ini saya harus berubah secara setel, tidak. Tetapi adalah perubahan dalam bentuk tanggung jawab. Yang semula saya ini lebih pada pribadi dan keluarga, hari ini saya mempunyai tanggung jawab yang besar kepada masyarakat Desa Sumberkonto. Sehingga ini secara nggak langsung ini akan membuat waktu ini jauh lebih sibuk, lebih padat. Untuk apa? Untuk memikirkan masyarakat Desa Sumberkonto. Tentunya seperti itu. Kalau biasanya saya pagi ini harus kebiasaan karena saya petani ya, petani bunga ya, saya langsung berjibaku dengan air, dengan tanah dan tanaman. Hari ini saya sudah harus memikirkan, menyesuaikan. Mau tidur, bangun tidur, bahkan akan tidur, ini selalu kepikiran untuk masyarakat Desa Sumberkonto. Luar biasa. Iya. Harapannya seperti itu. Dari saya pribadi ini perubahan. Bahkan bisa-bisa nggak enak tidur ini, karena gitu kepikiran ya gitu ya. Iya. Selalu dibawa kepikiran ya. Iya. Dimanapun juga. Atau mungkin karena saya belum terbiasa gitu ya, mungkin mungkin seperti itu. Gitu. Tapi dilihat dari visi misi panjenengan waktu di penyampaian visi misi dulu, memang kalau menurut saya memang berusaha untuk bagaimana di pemerintahan panjenengan ini benar-benar bisa pro ke masyarakat. Bagaimana masyarakat adalah nomor satu bagi panjenengan selaku kepala desa. Betul. Tapi untuk pribadi Pak, nggak ada perubahan yang misalkan orang kalau di jalan mau nyapa panjenengan jadi sungkan atau gimana. Atau gimana kesan panjenengan melihat masyarakat? Apa ada beda dengan dulu? Betul, ada beda. Gitu ya. Tetapi hal kebiasaan itu tidak boleh kita biasakan. Dalam artian apa? Jangan jadikan sebuah sekat antara pemimpin desa, pemerintah desa dan masyarakat. Karena sebenarnya pemilik desa ini adalah masyarakat. Jadi memang secara naluri, secara kebiasaan masyarakat ini agak menjadi berbeda. Tingkat penghormatan ini terkadang menjadi beda dan terkesan berlebihan. Ini yang saya sendiri tidak mau, ini bertentangan dengan hati nurani. Biasa saja, kita tidak boleh ada sekat. Sehingga kita enak, kita menganggap antara pemerintah desa dan masyarakat ini adalah sedulur gitu aja. Jadi kalau seandainya dulu biasanya sebelum panjenengan menjadi kades, biasanya manggil Cak Hadi gitu ya, biasa aja ya? Iya, biasa. Nggak usah berubah, nggak usah menjadi Pak Kepala Desa. Nggak usah, biasa aja, biasa. Yang mana masyarakat ini merasa nyaman aja. Masyarakat merasa nyaman, saya merasa nyaman. Jangan panggilan itu membuat sebuah kita itu sekat dan sebuah tekanan, batas itu. Itu secara pribadi saya tidak menginginkan hal seperti itu. Gitu. Jadi enak kalau punya kepala desa seperti ini. Doakan Bang Sedulur nggih. Amin. Kemudian gini Pak Ati, sebelum panjenengan menjadi kepala desa Sumberkonto, kalau kita lihat ya, saya juga orang Sumberkonto melihat sepertinya banyak kesibukan juga yang panjenengan kerjakan sebelum panjenengan menjadi kepala desa. Kegiatan apa saja, mungkin di organisasi atau di persatuan apa yang tentunya menjadi kegiatan sehari-hari panjenengan selain bertani dan keluarga. Saya sejak sebenarnya ini bertentangan ya dengan kebiasaan saya. Begitu. Iya, bertentangan dengan kebiasaan saya. Sejak saya sekolah, SD, SMP, SMA, itu saya lebih cenderung individual. Begitu. Iya. Suka menyendiri. Ya, salah satunya lebih cenderung individual. Ketika ini boleh ya buka-buka sedikit rahasia ya, rahasia yang gini. Dalam tes AQ itu ini ada sebuah catatan di saya. Begitu ya. Iya. Jadi lebih individual kan seperti itu. Tetapi karena apa? Ini karena memang ada sebuah mindset yang saya bangun. Saya harus seperti ini sehingga saya mengurangi sosialisasi dengan orang lain karena ada target capaian secara pribadi. Tetapi ini bertentangan ketika saya sudah lulus sekolah. SMA ini saya lulus sekolah. Yang semula saya menyendiri, saya lebih senang dengan kehidupan pribadi dan individual, ini malah berbanding terbalik. Gitu ya. Iya.
Saya justru malah dapat banyak kesempatan atau bahkan ini dipaksa secara nggak langsung, ini dipaksa pada sebuah kesempatan, yaitu adalah memimpin di sebuah banyak organisasi seperti itu. Ya. Banyak kalau terkait bab organisasi. Saya sejak lulus SMA itu sudah menjadi ketua ranting IPNU waktu itu, organisasi sosial saya. Ketua ranting IPNU Sumbergondo. Ini walaupun saya tidak nerima, tapi secara otomatis karena sudah dipilih secara aklamasi, ya mau nggak mau saya harus bertanggung jawab. Berlanjut dari situ, ini terus berurutan. Jenjang dari ketua ranting, saya menjadi ketua PAC IPNU Kecamatan Bumiaji. Ya itu. Terus berlanjut dari situ, saya juga pernah mendapatkan kesempatan di jajaran PC, tapi saya tidak ambil kesempatan itu. Saya lebih pada fokus di PAC itu. Kesempatan yang lain pula, saya 2013-an kalau tidak salah. Saya memimpinan sebagai koordinator LKM di Sumberkonto. 2 periode. Lembaga Keswadayaan masyarakat. Iya. Bukan LKMD, bukan ya? Bukan, LKM, PNPM itu loh. PNPM ya. Betul. Ya, PNPM itu. Program ketika Bapak Presiden SBY. Ya, betul itu. Berlanjut dari situ juga saya bersamaan dengan itu juga saya dapatkan kesempatan di sebuah organisasi, kebetulan pada waktu itu organisasi Ansor di tingkat kecamatan ini vakum, dan saya secara aklamasi itu ditunjuk oleh sesepuh menjadi ketua PAC GB Ansor Kecamatan Bumiaji itu. Mantap. Di saat yang bersamaan juga, ini 3 kali nih bersamaan ini, saya ini juga menjadi ketua sebutannya apa ya? Saya agak lupa ini. Untuk tingkat KNPI. Apa ya? Tingkat kecamatan. Saya menjadi ketua KNPI tingkat kecamatan gitu aja. Saya. Gitu. Waduh. Jadi berbarengan ini. Banyak sekali. Iya, berbarengan ini. Sampai hari ini masih ada yang masa khidmatnya belum selesai atau mungkin masih panjenengan jabat? Sampai saat ini barusan ada ini saya dimasukkan. Oh, setelah itu saya sudah resign, tetapi barusan ini saya menandatangani ini Fakta Integritas dan Kesediaan menjadi salah satu anggota organisasi. Gitu ya. Itu ya. Barusan ini tadi saya sebagai salah satu pengurus PCNU Kota Batu. Gitu Alhamdulillah. Tetap berkhidmat untuk umat juga nggih. Siap. Jadi ke yang lebih luas. Iya. Enggak hanya di Sumberkonto tapi juga di tingkat Kota Batu. Iya. Jangan sampai kita ini kata dalam tempurung kan seperti ini. Seperti itu. Dalam artian nanti barangkali ada hal-hal yang bisa kita tarik dari luar, baik itu dari organisasi atau dari jaringan apapun ini untuk menjadi bisa bermanfaat bagi Sumberkonto. Oh ya, satu lagi, saya juga menjadi pengurus di BKPB. Apa itu, Pak? Badan Kesehatan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila. Oh gitu ya. Iya. Ini barusan ya. Pemuda Pancasila juga? Iya, ta. Sekali layar terkembang, pantang diturunkan. Iya. Itu kurang lebihnya ya. Iya. Nilai lebih dari pengalaman panjenengan berorganisasi setelah panjenengan masuk kepada pemerintahan, terutama di pemerintahan Desa Sumberkonto, apa yang bisa panjenengan tarik untuk bisa dijadikan sebagai bekal dalam memimpin Desa Sumberkonto? Banyak hal. Sebenarnya korelasinya ini hampir sama. Hampir sama. Organisasi ini adalah replika kecil dari sebuah organisasi besar masyarakat. Ini hampir sama. Yang pasti di situ kita ada sebuah dinamika. Organisasi ini adalah kumpulan yang mana kita mempunyai visi misi dan tujuan yang sama. Untuk menyamakan visi misi, kita pasti akan melalui dinamika perbedaan pendapat. Demikian halnya dengan di masyarakat.
pemikiran semua masyarakat belum tentu sama. Banyak dinamika yang berbeda. Tetapi bagaimana kita menyatukan itu? Prinsipnya sama. Antara jadi paling enggak kehidupan di organisasi ini membawa suatu manfaat yang besar bagi saya untuk bisa terjun dan diterapkan di pemerintahan desa ini. Gitu. Kemudian kembali lagi ke amanah panjenengan dalam memimpin desa Sumberkonto, Pak Adi. Ini kan masih sangat fresh from the oven ya. Betul, istilahnya. Jenengan baru saja diangkat menjadi kepala desa di Sumberkonto. Kira-kira ada target dalam waktu dekat ini, kira-kira apa yang ingin dia realisasikan? Barangkali mungkin jangan punya target 100 hari ya, atau mungkin 3 bulan pertama. Betul. Atau mungkin lebih panjangnya 100 hari, 1 tahun pertama ini kira-kira punya target apa untuk direalisasikan, Pak? Tentunya sesuai dengan undang-undang dan sesuai peraturan terkait dengan 100 hari pertama, yaitu kurang lebih 3 bulan lebih kan ya, 3 bulan. Kalau saya bisa artikan 100 hari pertama, yaitu adalah penyusunan RPJMDes. RPJMDes ini saya berharap ini adalah suatu dokumen yang nanti bisa mengakomodir visi misi saya ke depan dan harapan masyarakat, seluruh harapan masyarakat desa Sumberkonto. Karena RPJMDes ini adalah suatu renja kerja kita selama 6 tahun ke depan. Berdasarkan visi misi yang telah saya sampaikan dan harapan masyarakat. Ini adalah target 100 hari ke depan. Selanjutnya, mengiringi dengan itu, bukan berarti selama 100 hari ke depan kita tidak harus bekerja. Tidak. Tetapi kita harus action selain itu. Pertama adalah masyarakat menjadi hal pertama yang harus kita utamakan. Apa? Tidak nutup kemungkinan dan selalu dan bisa dipastikan setiap hari di kantor desa ini ada masyarakat yang ingin melakukan suatu giat kebutuhan secara administrasi. Jadi hal yang pertama ini adalah peningkatan atau kita mengoptimalisasi, memaksimalkan tingkat pelayanan kita. Ya, karena pelayanan ini adalah ujung tombak garda terdepan di pemerintahan desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini merasa dikecewakan dengan pelayanan kita. Itu hal yang paling utama. Selanjutnya ini tadi saya bersama dengan Kasih yang berhubungan yang terkait dengan wewenang ini mengingat hari ini mulai musim hujan dan kita ada di daerah secara geologi rawan bencana. Iya, kita ada di zona merah. Iya, di Sumberkonto kita coba keliling dan memetakan. Jadi nanti kita akan membangun atau mengerjakan proyek-proyek yang mana itu sifatnya force major, urgent. Ini yang kita dahulukan. Karena kalau ini tidak kita dahulukan, ini akan berdampak pada kejadian yang lebih besar. Ini paling enggak tadi ada beberapa, minimal 2 menurut kaca tinjuan kami sementara ada 2 sampai 3 ini tadi. Semacam mitigasi di tingkat desa gitu ya? Gimana? Semacam mitigasi di tingkat desa. Iya, seperti itu. Itu tadi yang sudah. Ini adalah target-target kita untuk 100 hari pertama. RPJMDes. Iya, RPJMDes dan itu. Selanjutnya ke depan secara umum ya jelas kita sesuai dengan visi misi ya tingkat kemapanan dan kemandirian untuk kita pemerintahan desa dan masyarakat desa Sumberkonto ini yang harus kita utamakan. Mengingat apa? Mengingat APBDes kita ini sangat kecil. Gitu ya, Pak? Betul. Sekota Batu APBDes kita Sumberkonto sangat kecil. Karena karena penduduknya paling sedikit? Betul. Karena dihitung secara rumus penduduk desa Sumberkonto ini paling kecil. Sehingga secara anggaran, transfer anggaran dari pemerintah ini sangat kecil. Sedangkan ada tanda kutip ini yang kita terkadang merasa kurang adil atau gimana ya. Dalam tanda kutip,
semua LKD, lembaga desa, baik pemerintah desa atau lembaga LKD yang ada di desa ini sama, Sekota Batu ini sama, yang mana semua ini eh, berkonsekuensi atas anggaran operasional. Jadi kalau APBD kita kecil dan itu ada konsekuensi anggaran, nanti semua terforsir, semua terakumulasi di situ. Sedangkan kita punya bidang yang lain, pembangunan dan pemberdayaan yang harus kita akomodir. Nah, jadi kemandirian dan kemapanan itu, kemandirian dulu untuk menuju kemapanan yang harus kita utamakan. Jalannya apa? Ya, ayo bareng-bareng kita akan meningkatkan program-program yang bisa meningkatkan PADS desa. Itu adalah salah satu jalan. Strategi panjenengan. Strategi. Ya tadi yang sebenarnya ini mau saya tanyakan di pertanyaan berikutnya. Panjenengan sudah menjawabnya. Jadi strategi panjenengan ini yang barangkali untuk mengatasi atau menjawab hal ini, Pak. Baik. Selanjutnya kira-kira panjenengan punya harapan besar apa dengan Desa Sumbergonto ini, Pak? Saya berharap Desa Sumbergonto yang kecil ini, Desa Sumbergonto walaupun secara geografi, secara peta ini ada di tengah, di Kecamatan Bumiaji ya, agak utara di tengah, tetapi secara kenyataan kita agak tersisihkan. Jarang sekali ketika kita ngomong Batu, sampean orang mana? Sumbergonto. Loh, Sumbergonto itu di mana? Tidak banyak orang mengenal Sumbergonto. Apanya Punten, apanya Selekta, apanya Tulung, itu yang dikenal. Sumbergonto ini tidak banyak dikenal. Nah, harapan saya ke depan, ayo kita jadikan Sumbergonto dikenal. Apa karena nggak dilewati jalan protokol itu ya? Betul, salah satunya itu. Salah satunya itu. Tetapi bagaimana ketika kita agak tersisihkan, terisolasi, walaupun bahasa kasar terisolasi, ya, dalam arti sebenarnya nggak terisolasi. Iya. Kita harus membuat Desa Sumbergonto ini dikenal, dikenal dan didatangi. Tidak hanya dikenal, harus didatangi, harus didatangi supaya terkenal gitu ya. Dengan cara mengoptimalkan, mengeksplor potensi desa. Betul, betul. Nah, tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk mendukung atau mewujudkan apa yang panjenengan cita-citakan. Kira-kira panjenengan punya pesan ataupun ajakan apa, himbauan apa kepada masyarakat panjenengan untuk mensukseskan program-program pemerintah ini? Untuk warga masyarakat Desa Sumbergonto, harapan panjenengan sangat besar kepada pemerintah Desa Sumbergonto. Tapi hal itu tidak akan bisa diwujudkan oleh pemerintah Desa Sumbergonto tanpa kerjasama, tanpa bareng dengan masyarakat Desa Sumbergonto. Jadi ayo untuk mewujudkan harapan panjenengan semua, ayo kita bareng-bareng untuk menjadikan Sumbergonto lebih maju, bermartabat, mandiri, dan menuju kemapanan. Amin. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Harapan besar itu yang ingin menjadi cita-cita bersama kita. Pemerintah Desa Sumbergonto bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat Desa Sumbergonto. Terakhir ini mungkin barangkali Pak Petinggi ya, Pak Petinggi seperti orang zaman dulu. Pak Kades. Ini sejauh ini TV Desa Sumbergonto ini berusaha untuk ambil bagian di dalam mengenalkan Desa Sumbergonto, membantu sesuai dengan kapasitas kami selaku sebagai corong pemerintah Desa Sumbergonto mengenalkan Sumbergonto ke luar. Artinya ini yang nanti juga akan mendampingi panjenengan selama panjenengan pemerintah di Desa Sumbergonto. Kira-kira panjenengan punya kesan dan pesan seperti apa untuk Desa Sumbergonto? Yang rata-rata semuanya ini adalah didominasi oleh anak-anak muda Desa Sumbergonto. Tidak ada yang dari luar Sumbergonto, semuanya dari Sumbergonto. Bukan hanya kesan dan pesan. Ya, apa itu? Tapi harapan besar. Betul. Tapi harapan besar pada teman-teman muda di TV Desa Sumbergonto.
Sekarang sudah era milenial, era digitalisasi. Kalau tidak salah berapa sekarang? 5.0 ya? Ya, 4.0. Oh, masih 4 ya? Ya, masih 4. 4. 4.0. Oh, masih. Saya kira sudah 5. Belum ya? sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Insya Allah. Kalau kita dulu mendahului enggak apa-apa kalau bisa. Panjenengan adalah garda terbesar kami, terdepan kami bagi pemerintah desa Sumberkondo, pemerintah desa Sumberkondo di bidang teknologi. Ini adalah salah satu harapan dari pemerintah desa untuk panjenengan mengenalkan show of force desa Sumberkondo lewat TV desa. Ini adalah harapan terbesar kami. Jangan pesimis, saya optimis, TV desa bisa. Karena apa? Apalagi sekarang dikomandani oleh teman-teman muda. Ya. Kan gitu ya. Pepatah Bung Karno aja sudah menyatakan gitu ya. Iya. Beri saya 1.000 orang tua, maka akan saya runtuhkan Semeru. gitu ya. Iya. Tapi beri saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Kan Ya, seperti itu kan ya. Iya. Ya, jadi di tangan pemuda lah. Dan ada sesuatu pepatah lagi. Iya. Nasib atau masa depan suatu bangsa ada di tangan pemuda. Iya, betul. Di tangan pemuda lah nasib atau masa depan Iya. suatu bangsa. Iya. Gitu. Jadi harapan besar. Saya bukan kesan dan pesan lagi, tapi harapan besar untuk panjenengan mengenalkan desa Sumberkondo lewat TV desa. Iya. Gitu. Nah, ini kebetulan ini semuanya pada aktif di sini Iya, untuk iya. acara ini. Jadi langsung didengar oleh mereka. Ini jadi catatan dan harapan besar Pak Kades ini untuk sampean semua, mas-mas dan mbak-mbak. Oh ya, satu lagi. Boleh nggak satu lagi? Boleh, Pak. Khusus, wabil khusus, terkhusus untuk seluruh masyarakat desa Sumberkondo. Apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan teman-teman muda ini di bidang digitalisasi dalam hal ini TV desa, semaksimal pun mereka bekerja, ini akan tidak terasa nyata jika tanpa bantuan panjenengan. Karena teman-teman ini bergerak di bidang digitalisasi yang sekarang zamannya YouTuber, zamannya YouTube. Monggo, apa yang dilakukan, apa yang diliput, apa yang dikerjakan oleh apapun produk yang dihasilkan oleh teman-teman TV desa, himbauan wajib bagi seluruh masyarakat desa Sumberkondo untuk like and subscribe. Subscribe gitu nggih. Lah itu wajib ini. Monggo lur, langsung di Monggo lur nggih ya. klik like, comment, share, and subscribe. Oh itu Pak Lurah sendiri, Pak Kepala Desa yang ayo monggo silakan. Wajib ini. Hampir 1 Nanti juta. dengan begitu TV desa akan terkenal secara nggak langsung. Desa Sumberkondo juga akan dikenal oleh masyarakat di luar Nggih, betul sekali Pak. Nggih. Waduh luar biasa ini. Kesan dan harapan besar kalau beliau Pak Kepala Desa tidak menyebut ini sebagai kesan pesan, tapi menaruh harapan besar sekali kepada kalangan muda, terutama yang tergabung dalam TV Desa dan masih membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bisa bergabung dan istilahnya mensupport TV Desa ini menjadi bagian daripada pemerintah desa untuk ikut memajukan Desa Sumberkondo. Demikian barangkali Pak Kades untuk waktu kesempatan kita ngobrol di acara ngobrol santai TV Desa Sumberkondo ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di antara kesibukan-kesibukan panjenengan yang luar biasa masih menyempatkan untuk bisa ngobrol sama TV Desa Sumberkondo. Mudah-mudahan harapan kami Bapak dalam memimpin Desa Sumberkondo ini bisa amanah, kemudian bisa mengejawantahkan visi misi panjenengan untuk masyarakat Desa Sumberkondo selama periode 6 tahun ke depan. Amin. Sekali terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan kepada seluruh pemirsa TV Desa Sumberkondo dimanapun Anda berada. Sekian perbincangan kita dengan narasumber kita yang kita datangkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Kepala Desa Sumberkondo, Bapak Adi Purwanto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.